Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai derivatif dan juga foreign currency. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reva Fitriana Putri Sonya dengan NPM akhir 099. Lalu ada anggota saya, Nunggi Kinanti dengan NPM akhir 095, Husnul Khotimah dengan NPM akhir 103, dan Novi Sulistiani dengan NPM akhir 108. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai derivatif. Nah, derivatif sendiri itu adalah sebutan untuk berbagai jenis instrumen keuangan yang nilainya itu bergantung pada perubahan harga, suku bunga, ataupun variabel lain yang mendasarinya. Penggunaan kontrak derivatif membantu perusahaan membatasi resiko fluktuasi harga ataupun suku bunga. Contohnya yaitu Starbucks yang menggunakan kontrak derivatif untuk menstabilkan nilai tukar, suku bunga, dan harga komoditas sehingga dampak perubahan pasar terhadap arus gas dan pendapatan itu dapat diminimalkan. Lalu selanjutnya itu ada hedge. Hedge atau lindung nilai adalah transaksi gabungan antara posisi yang sudah dimiliki perusahaan dan kontrak derivatif yang dirancang untuk mengelola risiko dari posisi tersebut. Umumnya perusahaan menggunakan beberapa jenis derivatif seperti forward contract, future contract, option, dan juga swap. Nah, yang pertama itu ada forward contract, yaitu perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual komoditas atau mata uang asing pada harga, jumlah, dan tanggal tertentu di masa depan. Bisa dilakukan dengan pengiriman fisik ataupun penyelesaian bersih atau net settlement, yaitu pembayaran selisih harga tanpa pengiriman barang. Contohnya yaitu Big Oil mengunci harga minyak seharga $100 per barel untuk 3 bulan ke depan. Nah, jika harganya naik ke 110 US dollar, pihak lawan tuh membayar selisih $10 per barel dikali 10.000, yaitu 100.000 US dollar. Lalu yang kedua itu ada future contract. Mirip dengan forward contract, tetapi lebih terstandarisasi dan diperdagangkan di bursa. Bursa menentukan kualitas barang, jumlah, tanggal, dan tempat pengiriman. Keunggulannya itu lebih liquid, biaya lebih rendah, dan risiko gagal bayar kecil karena dijamin oleh lembaga clearing. Lalu kekurangannya yaitu kurang fleksibel dibandingkan dengan forward contract yang bisa disesuaikan. Misalnya jumlah atau tanggal pengiriman itu bisa dinegosiasi. Lalu yang ketiga itu ada option, yaitu memberikan hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau call atau menjual atau put sesuatu aset pada harga yang disepakati atau strike price. Nah, ada dua jenis utama. Yang pertama itu ada European option, yaitu hanya bisa dieksekusi saat jatuh tempo. Lalu ada American option, yaitu bisa dieksekusi kapan saja sebelum jatuh tempo, sehingga nilainya itu jauh lebih tinggi. Contohnya yaitu perusahaan membeli option untuk membeli bahan bakar seharga 1 US dollar per galon. Jika harga pasar naik ke 1,10 US dollar, perusahaan menggunakan opsi. Jika turun ke 0,90 US dollar, opsi dibiarkan kadaluarsa dan hanya kehilangan biaya opsi sebesar 1000 US dollar. Lalu yang terakhir itu ada swap. Swap adalah perjanjian untuk menukar aliran kas secara berkala. Yang paling umum adalah interest rate. Contohnya yaitu perusahaan dengan utang berbunga variabel ingin menghindari resiko kenaikan suku bunga. Maka perusahaan melakukan swap untuk membayar bunga tetap dan menerima bunga variabel. Dengan begitu perusahaan bisa mengunci biaya bunga tetap. Contohnya, jika suku bunga naik dari 8% ke 9%, pihak swap akan menerima tambahan 1% agar beban bunga tetap 8%. Nah, selanjutnya adalah examples of derivative use. Jadi, penjelasan ini bertujuan menunjukkan bagaimana kontrak forward dan kontrak opsi mempengaruhi pendapatan karena forward dan futures memiliki efek ekonomi yang hampir sama. Maka contoh futures tidak dibahas lagi. Nah, forward kontrak perusahaan Grey Company menambang tembaga sebanyak 2 juta pound selama 4 kuartal dan akan menjual semuanya di akhir periode. Biaya tetapnya yaitu 2.400.000 US dollar dan biaya variabelnya adalah 0,80 per pound, sehingga total biaya untuk break evennya adalah 4 juta US dollar atau 2 juta per pound. Di sini ada contohnya. Nah, Grey Company menjual hasil tambang tembaganya di masa depan lewat kontrak forward dengan bros sebanyak 2 juta.
pounds dengan sebanyak 2 juta pounds dengan harga 2,20 per ton untuk menghindari resiko fluktuasi harga jual dan memastikan pendapatan tetap hasil dengan memindahkan resiko perusahaan harga kepada bro yang bisa jadi seorang spekulan atau perusahaan pengguna tembaga. Dan jadi meskipun Grow kehilangan peluang meraih keuntungan lebih besar jika harga naik, keputusan ini tuh membantu mengurangi risiko dan memudahkan akses pinjaman, menekan bunga, mengatur pajak serta menghindari potensi kebangkrutan. Nah, di sini ada data-datanya. Nah, selanjutnya adalah option kontrak. Nah, selain kontrak forward, Grow Company dapat mengelola risikonya dengan menggunakan kontrak opsi atau put option yang berfungsi sebagai asuransi harga, di mana Grow membayar biaya opsi sebesar 0,05 per pounds untuk memperoleh hak atau kewajibannya menjual barang pada harga tertentu, misalnya 2/30 per pound, sehingga jika harga pasar turun di bawah 0,30, Grow akan menggunakan opsi tersebut dan menjual ke opsi, sedangkan jika harga naik di atas 2,30, Grow akan membiarkan opsi kadaluarsa dan menjualnya ke pasar. Jadi dengan harga opsi yang ditentukan melalui model seperti Black Scholes yang mempertimbangkan fluktuasi harga tembaga, harga saat ini dan waktu jatuh tempo, serta dengan biaya total biaya 4 juta atau harga impasnya itu 2,00 US dollar per pound, opsi ini mempengaruhi pendapatan Grow sesuai dengan pergerakan harga pasar. Nah, berikut pengaruh opsi terhadap pendapatan Grow. Nah, di sini ada pengaruh opsi terhadap pendapatan Grow-nya ya. Nah, selanjutnya adalah foreign exchange concepts and definition. Jadi kegiatan bisnis luar negeri perusahaan AS terus meningkat dengan ekspor tahun 2016 sebesar 2,230 US dollar triliun dan impor sebesar 2,762 triliun. Nah, operasi internasional memiliki pengaruh besar seperti Coca-Cola, Apple yang memperoleh lebih dari setengah pendapatan dan laba operasionalnya dari luar negeri. Nah, mata uang berfungsi sebagai alat ukur nilai, alat ukur dan satuan pengukuran untuk transaksi ekonomi. Setiap transaksi harus dicatat dalam satu mata uang yang biasanya sama dengan mata uang pembayaran. Nah, dalam transaksi atamega, pembayaran bisa menggunakan mata uang pihak pembeli atau penjual dan masing-masing perusahaan mencatatnya dalam mata uang negaranya sendiri. Nah, untuk mengkonversi nilai antar mata uang digunakan nilai ukur atau exchange rate, yaitu harga satu mata uang terhadap mata uang lain yang terus berubah di pasar valuta asing. Direct and indirect quotation of exchange rates, di mana nilai tukar atau exchange rate adalah perbandingan antara satu unit mata uang dengan jumlah mata uang lain yang dapat ditukarkan pada waktu tertentu, di mana nilai tukar dapat dihitung secara langsung atau direct quotation atau tidak langsung atau indirect, di mana mengasumsikan 1,41 US dollar dapat ditukar dengan 1 pound. Pada direct quotation, dolar Amerika Serikat per satu unit mata uang asing, yaitu di mana 1,41 dibagi dengan 1 sama dengan 1,41 US dollar, artinya pound 1 sama dengan 1,41 US dollar. Kemudian pada indirect quotation, di mana menunjukkan jumlah mata uang asing per 1 dolar US dollar, di mana 1 dibagi dengan 1,41 sama dengan 0,709 pound, artinya 1 US dollar sama dengan 0,709 pound. Kemudian selanjutnya ada floating, fixed end, dan multiple exchange rate, di mana terdapat beberapa jenis nilai tukar. Yang pertama ada nilai tukar tetap atau fixed end exchange rate, di mana ditetapkan oleh pemerintah dan tidak berubah mengikuti kondisi pasar mata uang dunia.
Kemudian ada nilai tukar mengambang atau floating exchange rate, yaitu dibiarkan berfluktuasi sesuai permintaan dan penawaran di pasar valuasi. Kemudian ada nilai tukar ganda atau multiple exchange rate, yaitu pemerintah menetapkan beberapa nilai tukar berbeda untuk berbagai jenis transaksi, misalnya tarif khusus untuk impor dan tarif penalti untuk ekspor guna mencapai tujuan ekonomi tertentu. Kemudian ada nilai tukar mengambang atau floating exchange rates, di mana nilai ini mengambang berubah sesuai mekanisme pasar berdasarkan permintaan dan penawaran mata uang, yang mana ada inflasi naik, yaitu mata uang melemah karena daya beli menurun. Kemudian surplus perdagangan ekspor impor, yaitu mata uang untuk menguap. Kemudian ada defisit perdagangan impor ekspor, yaitu mata uang melemah dan faktor lain yang mempengaruhi dari suku bunga, spekulasi dan kebijakan ekonomi. Jika dolar AS melemah, barang impor jadi lebih mahal dan ekspor AS jadi lebih murah, namun efeknya dapat defisit perdagangan sering kecil. Kemudian ada nilai tukar tetap dan ganda, fixed dan multiple exchange rates, di mana dalam sistem ini tukar tetap pemerintah menentukan nilai mata uangnya. Jika pemerintah menetapkan nilai tukar berbeda untuk berbagai transaksi, misalnya impor dan ekspor, sistem itu disebut dengan nilai tukar ganda untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Dan selanjutnya ada spot, current, dan historical exchange rate, di mana spot tersendiri yaitu nilai tukar yang berlaku untuk penyerahan segera antar mata uang. Kemudian current yaitu nilai tukar pada tanggal transaksi atau tanggal neraca. Kemudian historical rate yaitu nilai tukar pada saat transaksi atau peristiwa tertentu terjadi, di mana nilai tukar ini bisa tetap atau mengembang tergantung jenis mata uangnya. Jika para negara dengan nilai tukar tetap, perubahan spot rate biasanya terjadi karena kebijakan pemerintah. Pada sistem mengembang, spot rate bisa berubah setiap hari tergantung kondisi pasar. Selanjutnya ada forex exchange quotation atau kutipan nilai tukar valuta asing, di mana contohnya yaitu dengan 1,409.600 US dollar, perusahaan AS dapat membeli barang senilai 1 juta pound Inggris dengan 757.400 dolar. Perusahaan AS dapat membeli barang senilai 1 juta dolar Kanada, di mana bank memperoleh keuntungan dari selisih kurs jual dan kurs beli. Misalnya jika kurs pound tercatat 1,41 dolar, yaitu bank menjual pound seharga 1,42 per 1 pound. Kemudian bank membeli pound seharga 1,40 per 1 pound, di mana perusahaan bisa membeli 1 juta pound dengan 1.420.000 dolar atau menjualnya seharga 1.400.000 dolar. Selisihnya ada 10.000 menjadi keuntungan bank. Selanjutnya ada forex currency transaction order 10 forward contracts, di mana transaksi mata uang asing selain kontrak forward terjadi ketika suatu perusahaan melakukan transaksi internasional yang dinyatakan dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya. Misalnya perusahaan AS menjual barang ke Kanada dan faktur ditetapkan dalam dolar Kanada. Jika transaksi dinyatakan dalam mata uang lokal seperti dolar AS bagi perusahaan, maka itu bukan transaksi mata uang asing. Anak perusahaan di luar negeri mencatat transaksi dalam mata uang negaranya masing-masing, tetapi laporan keuangannya
harus diterjemahkan ke dolar AS sebelum digabungkan dengan perusahaan induk. Kemudian ada FASB requirement, di mana ketentuan FASB pada ASC 830. Ketentuannya yang pertama, pada tanggal pengakuan transaksi, setiap aset, kewajiban, pendapatan, beban, keuntungan atau kerugian harus diukur dan dicatat menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi dalam mata uang fungsional entitas pelapor. Kemudian yang kedua, pada setiap tanggal neraca, saldo yang dinyatakan dalam mata uang asing harus disesuaikan agar mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Contohnya, perusahaan AS membeli persediaan dari perusahaan Kanada seharga $10.000 Kanada dengan kurs spotnya 0,7000. Jurnalnya yaitu inventory pada akun payable seharga 7.000. Saat pembayaran dilakukan 30 hari kemudian dengan kurs turun menjadi 0,6900 dengan jurnal yaitu akun payable seharga 7.000 pada exchange gain-nya 100, kemudian cash-nya 6.900, sehingga keuntungan 100 muncul karena kewajiban sebesar 7.000 dibayar hanya dengan 6.900 akibat perubahan kurs. Jika kurs naik menjadi 0,7200, maka akan terjadi kerugian selisih kurs 200. Berikut ini adalah X-Hybrid 12 yang pertama, yaitu di sini ada potensi keuntungan dan kerugian selisih kurs itu muncul hanya ketika piutang atau utang ditagihkan dalam mata uang asing, namun tidak ada keuntungan atau kerugian dari transaksi yang dicatat pada saat pencatatan awal. Berikutnya yaitu purchases dominated in foreign currency. Jadi ATC ini perusahaan di Amerika Serikat membeli barang secara kredit dari Paris Company sebesar 10.000 euro pada 1 Desember 2016 dengan kurs 0,6600 dolar. Nah, pada 31 Desember 2016 kurs itu berubah menjadi 0,6550 dan utang diselesaikan pada 30 Januari 2017 saat kurs itu naik lagi menjadi 0,6650. Nah, perusahaan ATC ini memiliki utang dalam euro yang dicatat menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Nah, pada akhir periode pelaporan, nilai utang ini harus disesuaikan dengan kurs terbaru sehingga dapat timbul keuntungan atau kerugian selisih kurs. Nah, jika nilai dolar ini menguat dibanding saat transaksi, perusahaan akan memperoleh keuntungan. Nah, sebaliknya jika dolar itu melemah, perusahaan akan mengalami kerugian. Jadi ketika utang tersebut dibayar, selisih kurs itu kembali dihitung berdasarkan kurs pada tanggal pembayaran dan hasilnya juga akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Proses konversi mata uang ini biasanya dilakukan melalui bank yang membebankan biaya transaksi. Materi berikutnya yaitu sales dominated in foreign currency. Jadi ATC ini menjual barang kredit pada Rome Company sebesar 20 euro pada tanggal 15 Desember 2016 dengan kurs 0,6625. Nah, pada akhir tahun 31 Desember 2016, kurs ini turun menjadi 0,6550. Jadi piutang ditagih pada 15 Januari 2017 saat kurs itu naik menjadi 0,67. Lalu euro tersebut disimpan hingga 20 Januari dan baru dikonversi ke dolar pada kurs 0,6725. Jadi secara ringkas, penjualan dalam mata uang asing itu dicatat dalam dolar berdasarkan kurs pada tanggal penjualan. Jadi jika ada laporan keuangan itu disusun sebelum piutang dibayar, nilai piutang itu harus disesuaikan dengan kurs pada tanggal laporan sehingga bisa muncul keuntungan jika dolar itu melemah atau kerugian jika dolar itu menguat. Nah, jadi saat piutang itu dibayar,
Selisih kurs pada tanggal pembayaran juga diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Jika perusahaan menahan valuta asing setelah penerimaan pembayaran, perubahan nilai kurs itu tetap dicatat sebagai keuntungan atau kerugian sampai mata uang tersebut ditukar menjadi dolar. Nah, ini ada tabel yang menunjukkan dampak perubahan kurs valuta asing terhadap beberapa akun tertentu. Lalu materi yang terakhir ada balance sheet debt adjustment. Jadi keuntungan atau kerugian dari transaksi mata uang asing itu tidak dapat ditangguhkan sampai mata uang asing tersebut sudah dikonversi ke dolar Amerika Serikat atau sampai piutang terkait itu ditagih dan utang diselesaikan. Nah, sebaliknya jumlah tersebut itu harus disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal neraca dan setiap keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penyesuaian tersebut itu harus diakui dalam laba rugi tahun berjalan. Nah, untuk International Accounting Standard sendiri, Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau IFRS itu menetapkan bagaimana memasukkan transaksi mata uang asing dan operasi luar negeri dalam laporan keuangan. Nah, seperti GAAP, IFRS itu mengharuskan entitas untuk mencatat transaksi awal menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Nah, pada setiap tanggal neraca berikutnya, jumlah moneter dalam mata uang asing seperti piutang dan utang dalam mata uang asing itu harus disesuaikan dengan kurs spot pada tanggal neraca. Sekali lagi, serupa dengan GAAP, keuntungan atau kerugian dari selisih antara jumlah yang dicatat pada awalnya dan nilai pada akhir tahun untuk aset dan liabilitas moneter itu harus diakui dalam laba rugi tahun berjalan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.